Toleransi dibagi dua. Toleransi keluar dengan orang yang tidak Islam, toleransi ke dalam dengan yang sesama muslim. Toleransi eksternal dengan tetangga, kawan, sahabat yang tidak muslim. Toleransi internal dengan saudara sesama muslim. Kita bahas yang pertama, toleransi eksternal dengan saudara yang tidak seakidah, tidak seiman. Dengar baik-baik karena ini akan masuk UAS, ujian akhir semester. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau tetanggamu yang tidak Islam itu tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu dari rumah dan kampung halaman kamu, syaratnya dua: tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, antabarruhum, kamu boleh buat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil. Dipilih kata antabarru, khair baik, hasan baik, jayyid baik, tapi dipilih kata barru. Dari kata barru itulah birrul walidain. Apa maknanya? Sebagaimana kau berbakti kepada orang tuamu, kepada ayahmu, kepada ibumu, begitulah engkau bersikap kepada tetanggamu yang tidak Islam. Siap? Ini ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antuksitu ilaihim, bersikap adil. Kau jadi pemimpin, kau jadi direktur, kau pemimpin perusahaan, ada karyawanmu, anak buahmu tidak Islam karena beda agama, lalu kau tidak adil, maka kau bukan orang bertakwa. I'dilu, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa, karena itu mendekatkan kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, datang seorang perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Panjang, pakai alif, Asma. Kalau nggak panjang itu sesak napas, Asma. Ya Rasulullah, ya, emak saya datang dari kota Makkah. Ini peristiwanya sudah hijrah ke kota Madinah, tapi ibunya tidak Islam, beda agama, mau menjenguk anaknya yang Islam. Dia takut menemui ibunya karena beda agama. Ummi qadimat wa hiya raghimatun. Ibu saya datang mau jumpa, dia sangat ingin bertemu dengan saya, tapi saya takut berjumpa karena beda agama. Apa kata Nabi? Afa asiluha, boleh saya menyambung silaturahim dengan ibu saya yang beda agama? Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Afa u'tiha, boleh saya beri hadiah, boleh saya beri cenderamata, boleh saya beri kenang-kenangan. I'tiha, silakan berikan kenang-kenangan. Kalau ada di antara saudaraku yang mu'allaf baru masuk Islam, berbeda agama dengan ayah dan ibunya, bukan berarti kau ambil pisau dapur halal kepalanya pancung. Bukan ajaran Islam. Jadikan anak yang berbakti kepada orang tua. Dulu saya anggap kalau anak saya masuk Islam dia hilang. Dulu saya anggap kalau anak saya masuk Islam dia benci. Sekarang setelah anak saya masuk Islam dia jadi lebih baik, jadi sering kirim hadiah, menjadi nelpon tiap hari. Maka setelah Islam justru dia menemukan anak yang berbakti kepada orang tua. Ini ajaran siapa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya
habibi salam alaika salawatullah alaika. Itu tanda ucapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad yang sudah mendamaikan kita dengan seluruh manusia walaupun berbeda keyakinan, agama, warna kulit, suku dan bangsa. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, ada seorang imam namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Di atas rumahnya tetangga tidak Islam, dia tinggal di bawah Islam. Suatu ketika dia sakit demam, tetangganya datang mengunjungi dia. Good morning, how are you today? Dia datang mau mengunjungi Islam. Imam Al-Hasan Al-Basri mempersilakan tamunya masuk ke dalam. Bolehkah tetangga kita non muslim bertamu ke rumah kita? Nih Imam Al-Hasan Al-Basri, imamnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, murid langsung dari sahabat Nabi Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas, karena dia berasal dari Irak, Basrah, Irak. Lalu kemudian sampai di ruang tamu, dia tanya, mana Hasan Basri? Hasan Basri ada di dalam kamar. Dia tidak bisa ke ruang tamu karena dia sakit keras. Masuk ke dalam kamar, dia temui Imam Hasan Al-Basri terbaring di tempat tidur. Di pojok kamar ada ember menampung air, dari atas menetes bocor. Lalu tetangganya bertanya, Hasan Basri, ya itu air apa di pojok? Itu air bocor dari atas, aku tidak tahu entah air apa. Dikatakan hujan, nggak hujan pun netes juga. Kalau nggak salah Hasan Basri, itu toilet kamar mandiku. Bocor berarti WC ku selama ini ke kamarmu. Sudah berapa lama bocornya? Isruna sana, 20 tahun. Apa kata tetangganya? Agama apa yang mengajarkanmu begitu lembut Hasan Basri? Tak pernah kau mengamuk dan marah. Saksikanlah, belum ada orang mengajarkan sebaik ini. Maka aku bersaksi wahai Hasan Basri, yang mengajarkanmu berlemah lembut ini pastilah dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada pengakut Imam Hasan Basri di luar. Dia masuk Islam bukan karena ceramah Imam Hasan Basri yang menggelegar dalam tabligh akbar, tapi karena kelembutan akhlakul karimah. Tertawan hatinya karena akhlak. Sentuh dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. 4. Ada orang bertanya kepada Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar Kairo Mesir, apa hukumnya membagi hewan kurban kepada orang tidak Islam? Tetangga, keluarga, dekat rumah, satu kantor, potong kambing, sapi, kerbau. Apa hukumnya membagi daging hewan kurban kepada orang tak Islam? Kata Syekh Atiyah Saqar, kalau kurban sunat boleh, kalau kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu kurban apa? Kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS saya berkurban ya Allah, tapi kalau nggak lulus saya nggak kurban sampai mati. Ya, itu kurban wajib. Tapi kalau kurban sunat itu yang dia potong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min fulan bin 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 fulan. 7 orang, 1 ekor kambing. 1 ekor kambing, 1 ekor kerbau, 1 ekor lembu, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing, 1 orang, kepala rumah tangga. Lalu kurban sunat itu boleh dibagikan dalam kitab Fatwa Al-Azhar, dengan syarat bukan kurban nazar, bukan kurban wajib, tapi kurban sunat. Mudah-mudahan nanti diingat waktu hari raya kurban. Amin. Siapa yang mengajarkan ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang kelima.
Nabi mau melepas pasukan perang menuju Mu'tah. Apa nama tempatnya? Bukan Muntah, Mu'tah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satajiduna rijalan fis sawami. Kamu akan ketemu dengan pendeta-pendeta di gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil sedang nyusu. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La taqiranna nakhla, jangan cabut pohon kurma. Wala tahdimu buyuta, jangan hancurkan rumah. Karena zaman dulu orang kalau sudah berperang, ratakan dengan tanah, bunuh, hancurkan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ganggu pendeta, jangan hancurkan rumah, jangan cabut pohon kurma, jangan bunuh orang tua renta, jangan kau hancurkan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan siapa? Sekarang kalau perang tidak boleh membunuh wartawan, tidak boleh membunuh dokter, tidak boleh membunuh perawat. Perang antara Ukraina, Zelensky dengan Vladimir Putin, perang. Tidak boleh bunuh wartawan, tidak boleh bunuh dokter, tidak boleh bunuh perawat. Itu setelah kesepakatan Jenewa, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan pajak bumi dan bangunan. Setelah ini saya akan berangkat menuju KTT, Kabupaten Tanah Tidung, bukan konferensi tingkat tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berkata hukum perang internasional itu bagus sekali, wartawan boleh meliput, ditembak oleh tentara Israel. Wartawan Palestina, agamanya Kristen Ortodoks, dibunuh oleh tentara Israel. Bagi yang mengikuti berita internasional, banyak orang Indonesia sekarang nggak tahu cerita itu. Yang dia tonton hanya berita tentang isu artis nikah lagi, kawin lagi, macam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mencatat alhamdulillah, yang nggak catat nggak usah tulis, karena zaman sekarang ceramah sudah direkam, nanti diupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Berikutnya yang keenam, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu ejek, caci maki orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena nanti mereka akan membalas mengejek tanpa ilmu. Kalau berdebat dengan orang berilmu nggak apa-apa. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum, debat billati hiya ahsan, dengan orang berilmu. Tapi dengan orang awam jangan ejek Tuhannya, karena nanti dia akan membalas mengejek Nabi Muhammad, mengejek Allah. Fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Jelas? Berikutnya yang ke macam rasa-rasa di kampus sekarang ya. Hebat pengajian di Malinau ini. Bukan seperti tablik akbar, seperti kuliah umum di Universitas Islam Malinau. Amin. Yang ketujuh, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Diulang dua kali. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Jelas? Ini dibaca rakaat pertama sebelum subuh. 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya.
usalli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat meminta. Ini yang ceramah ini Abdus Somad, hambanya, bukan Allah. Ini hamba Allah. Hamba itu yang paling rendah, paling hina, paling gak ada apa-apa, itu namanya hamba. Hamba sahaya. Maka didekatkan dengan Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdus Somad. Allahu Akbar. Berikutnya yang ke-8, kalau kita diundang acara tetangga, kawan, sahabat, kawan satu sekolah, sama kerja satu kantor, sama-sama dagang jualan di pasar, anaknya nikah, kita datang apa enggak? Datang. Saling kunjung-kunjungan. Karena Nabi bertetangga dengan Yahudi Khaybar, Nabi diundang, Nabi datang. Nabi ditanya, kamu suka daging yang paling senang daging apa? Kata Nabi, aku suka tangan kambing. Kambing mana punya tangan Pak Ustadz? Kambing kan kakinya 4, yang bagian depan itu tangan. Nabi paling suka kaki kambing bagian depan. Ditanya, rupanya ditanam racun sebanyak-banyaknya. Sahabat Nabi yang makan itu mati kontan. Nabi SAW dikasih tahu Jibril, ya Rasulullah, itu ada racun. Dimuntahkan Nabi SAW. Yang meracun itu dihukum mati karena sahabat yang meninggal menuntut. Adapun Nabi memaafkan. Tapi kesimpulan ceritanya, kalau diundang datang apa tidak? Datang. Tentunya kita di Indonesia sudah sama-sama maklum. Kami di Sumatera Utara bertetangga dengan tetangga yang tidak Islam. Kalau acara nikahan, acara-acara nikah pesta, memang diundang dan dibuatkan 2 kemah meja makan, untuk muslim, untuk non muslim. Jadi kita yang muslim ya makan di tempat makanan kita. Jangan pula setelah itu mampir ke sini. Sini tempat kita. Ngapain kok ke situ? Ngambil kuahnya aja. Oh, nggak bisa. Ini kita sudah sama. Saya tidak tahu di Malinau bagaimana, tapi di tempat kami begitu. Ada tempat khusus. Kenapa? Karena kita sudah saling kenal mengenal. Saya tidak tahu sejak dari bapak saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya berhubungan baik, karena kami tinggal di satu bumi yang sama, berdekat-dekat rumah, saling kunjung mengunjungi dalam hubungan sosial, bukan somat. Dalam hubungan sosial. Tapi dalam masalah akidah tidak ada tawar menawar. Dalam masalah akidah la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mengatakan Abdul Somad itu ustadz yang keras, suaranya keras, hatinya selembut sutra, guys. Inilah banyak orang nonton ceramah Abdul Somad itu nggak full. Udahlah otaknya nggak full, paketnya nggak full. Ini masalah. Andai kau pakai otak kau sikit saja, kau tonton ceramah Abdul Somad itu dari awal sampai akhir, insya Allah kau jadi orang yang cerdas. Betul? Handphonenya cerdas, namanya smartphone. Smart, cerdas. Kalau ustadznya cerdas, Somad. Yang punya handphone bodoh. Udah bodoh, nggak punya duit. Kalau dia tonton ada ceramah Abdul Somad di Masjid Darul Jalal di Malinau dari awal sampai akhir, maka insya Allah akan menambah kebaikan-kebaikan kita. Makanya ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, jangan berprasangka inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu,
Jangan mencari-cari kesalahan orang. Manusia ini penuh dengan kesalahan. Nggak dicari aja dapat, apalagi dicari. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah pakai angka 1, 2, 3, 4, 5? Pertama, untuk memudahkan adik-adik yang biasa sekolah supaya mudah buat ringkasan. Yang kedua, supaya ceramahnya sistematis, nggak ngalor ngidul kesana kemari, nggak tentu arah. Yang ketiga, intel-intel mudah buat laporan. Dalam langkah mencerdaskan. Paham? Berikutnya yang ke-9. Bolehkah kita kumpul-kumpul, duduk-duduk dengan orang yang tidak seagama? Lihat dulu ngapain. Kalau main judi, kalau pesta narkoba, ini main boleh-boleh aja. Emang Ustaz Somad pernah kumpul-kumpul? Saya, teman SD saya ada namanya Ationg. Kira-kira kalau Ationg itu Islam apa enggak Islam? Tiba-tiba waktu saya kumpul teman-teman SD, Assalamualaikum teman-teman SD. Waalaikumsalam. Kalian masih hidup? Masih. Kita dulu tamat tahun 90 kan? Iya. Udah 30 tahun kita nggak jumpa. Aku rindu kalian, Beb. Bisa nggak kita kumpul-kumpul? Bisa. Di mana kita kumpul? Di hotel. Acaranya apa? Makan sama foto-foto, update status. Oke. Kumpul. Datanglah kawan saya. Ationg matanya cipit. Pakai peci dia. Saya tanya, kau udah mualaf? Belum gitu. Ngapain kau datang? Iya, kita kan kawan dari kecil. Duduk, makan bersama, menghormati Abdul Somad, dipakainya peci. Lalu kemudian ada kawan tetangga dekat rumah, dari kecil berkawan bersahabat. Tiba-tiba pas Idul Fitri saya datang ke rumahnya, terkejut dia. Kau datang kemari, Man? Iya, Bang. Akhirnya dibawanya saya ke masjid dekat rumah, dikumpulkannya semua. Jamaah-jamaah, ini ada Abdul Somad datang. Akhirnya kami berkumpul bersama. Tapi dalam masalah sosial, bukan dalam masalah keyakinan, bukan dalam masalah ibadah. Karena tauhid tidak bisa ditawar-tawar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak bisa ditawar dengan yang lain. Agama Islam, agama yang mengajarkan berani mengatakan tidak. Katakan tidak pada narkoba, BNN, Badan Narkotika Nasional. Islam, katakan tidak pada kayu, katakan tidak pada batu, katakan tidak pada hantu. La ilaha illallah, Allah semata. Itulah yang kita katakan selesai sholat subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang yang kita lagi mancing ke hutan. Mancing ke sungai, Pak Ustadz. Sungainya dalam hutan. Pas lagi mancing, sholat. Selesai mancing, sholat. Allahu Akbar. Rupanya di depan kita ini ada sumur tua dalam. Gak tahu, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba ada orang, mohon maaf, tunanetra, gak bisa ngelihat. Tiba-tiba ada orang mau nyemplung masuk ke dalam. Apakah kita biarkan aja mati nunggu salam atau kita selamatkan? Ada orang jalan, kita baru 1 rakaat, nunggu 3 rakaat, matilah dia di dalam. Maka menurut fikih boleh kita berjalan, tidak penting lebih dari 3 langkah. Jalan kita tarik tangannya, kita luruskan ke depan, tapi nggak boleh ngomong. Kalau ngomong batal. Nggak boleh kita tarik tangan, nggak boleh kita datang tanya, agama kau apa guys? Nggak boleh. Kita tak tahu dia entah Islam tak tidak, tapi yang penting kita selamatkan dia.
Setelah dia selamat, kita lanjutkan sholat. Setelah salam, barulah kita boleh ngomong. Kita tanya, kau tadi kenapa situ? Aku nggak tahu jalan. Kau datang dari mana? Aku nggak tahu, tadi mau jalan tiba-tiba sampai kemari. Kita kalau menolong orang tidak tanya agamanya. Terjadi kebakaran, na'udzubillah, berkobar api besar. Ada orang di dalam, tolong, tolong. Apakah kita masuk nanya, apa agama kau? Islam. Ayo, aku tak Islam. Amatilah kau. Islam mengajarkan kita menolong orang. Begitu kita diajarkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Enaknya solawat kalau rame-rame, walaupun gak hafal, gak ketahuan. Itu namanya solawat lip sync. Ada orang Malinau ngasih saya parfum minyak kayu gaharu, tapi dia tidak Islam. Bolehkah saya terima Pak Ustadz? Hebat ya, di Malinau Ustadz semua. Boleh kata dia menerima hadiah. Mana dalilnya? Kalau sekarang ada orang nanya mana dalilnya, yang udah bilang boleh tadi suaranya lebih kuat. Jangan tanya-tanya dalilnya. Gitu caranya kalau kita nggak tahu. Biar supaya orang takut. Kalau kita nggak tahu, kuatkan suara. Mana dalilnya boleh menerima hadiah dari orang tidak Islam? Nabi ngirim surat. Berkirim surat ke kota Alexandria. Apa nama kotanya? Alexandria. Kota Alexandria ini didirikan oleh Alexander the Great. Nama raja di Alexandria ini namanya Jirjis. Panggilannya Mukaukis. Agamanya Kristen Ortodok Koptik. Dikirimlah surat Nabi. Yang bawa surat Nabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Tolong nama-nama ini diingat. Ini nanti masuk soal CPNS. Kotanya namanya Alexandria. Didirikan oleh Alexander the Great. Nama rajanya Jirjis. Panggilan gelarnya Mukaukis. Yang bawa surat Nabi itu namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Sampai surat Nabi dibawa dari kota Madinah, menyeberang Laut Merah, pantai Alexandria, Laut Merah. Laut Merah itu warnanya biru, enggak merah. Banyak jamaah haji, jamaah umroh pas saya bawa, katanya merah Pak Ustadz, kok biru? Dulu pernah merah sekali aja. Waktu Nabi Musa dikejar Fir'aun, Fir'aun terkejut ngelengok, kok merah? Takut dia merah. Habis itu setelah Nabi Musa selamat, berubah lagi jadi biru. Maka disebut dengan Red Sea. Red merah, sea laut. Red Sea laut merah. Jelas? Dibacanya surat Nabi. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang ikut hidayah Islam. Menetes air mata Mukaukis, Raja Alexandria, membaca surat Nabi. Diciumnya surat Nabi Muhammad, dikasihnya parfum minyak wangi, dimasukkannya ke kotak kayu.
Setelah itu dikirimnya hadiah untuk Nabi Muhammad. Pertama dikirimnya birol. Birol kendaraan lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Diterima Nabi. Kedua dikirimnya namanya asal banha, madu. Dikirimnya 1 botol, diminum Nabi, habis. Dikirimnya kain, karena Mesir waktu itu produsen tekstil, kain putih dipakai Nabi. Dikirimnya perempuan 2 orang, satu namanya Maria, yang satu lagi namanya Sirin. Ada anak muda nggak nikah, namanya Hasan bin Thabit. Dikasih Sirin ke Hasan, menikah Sirin dengan Hasan. Sedangkan Maria, dari Maria itulah Nabi punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Pertanyaannya, apakah Nabi menerima hadiah dari Raja Alexandria? Nabi menerimanya. Di mana kami bisa lihat cerita ini Pak Ustadz? Baca kitab sirah sejarah Nabi, sirah Ibnu Ishaq, sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Katsir, sirah sejarah modern, bercerita tentang hubungan Nabi dengan raja-raja yang tidak Islam. Berkirim surat, kirim WA, isi. Mana ada zaman Nabi WA Pak Ustadz? Zaman dulu surat. Nabi tidak bisa baca tulis. Yang nulis siapa? Sekretaris Nabi, namanya Zaid bin Thabit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau umat Islam ini membaca sejarah, dan orang tak Islam kalau dia membaca sejarah, tapi masalahnya sekarang orang tidak mau membaca. Kamu membaca? Saya membaca, satu hari ini baca terus Pak Ustaz. Baca apa? Update status. Update lah status yang isinya ilmu. Silakan ceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini banyak anak-anak muda yang hadir ini, potong ceramah Abdul Somad ini, potong. Ini sudah yang keberapa tadi? 10. Bisa jadi 10 video pendek, upload ke Instagram, upload ke FB, upload ke Twitter, upload ke channel YouTube, upload ke TikTok. Namanya apa? TikTok syariah. Supaya dia bernilai dakwah. Ini anak-anak muda sekarang isi FB-nya, update-nya nggak ada isinya dakwah sama sekali. Pagi-pagi ngantuk kali pagi. Siang-siang bawaannya lesu dan letoy. Sore-sore bawaannya lemah. Untung kawannya baik-baik. Coba kalau kawannya saya, mati aja kau dari tadi. Dah habis waktu 45 menit. Dimulai tadi jam 9 kurang 15, sekarang jam 9.30. Habis waktu 45 menit membahas toleransi ekstern dengan luar Islam. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, toleransi intern dengan sesama kita Islam. Ini banyak orang sama-sama Islam. Allahnya sama apa tak sama? Sama. Nabinya sama apa tak sama? Sama. Kiblatnya sama apa tak sama? Sama. Masjidnya sama, imamnya sama, tapi hatinya pecah. Kalau masuk masjid, yang pertama ditengok di mana musuh saya. Oh, dia di sana, saya ke sana. Oh, dia di sana, saya ke sana. Ini namanya jamaah Tom and Jerry. Yang satu Muhammadiyah, bacaan iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Yang satu NU, iftitahnya Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Padahal dua-duanya hadisnya sahih. Yang Allahumma ba'id sahih, yang Allahu akbar kabira pun sahih. Tapi karena orangnya jahil, nggak belajar, fanatisme buta, masing-masing menganggarkan iftitahnya. Yang Allahumma ba'id, dia tahu di sebelahnya Allahu akbar kabira, Allahumma ba'id. Yang Allahu akbar kabira, dia tahu yang sebelah Allahumma ba'id, Allahu akbar kabira.
Yang tengah ini preman baru tobat, baru sholat yang pertama sholatnya. Bingunglah dia. Perang antara Rusia dengan Zelensky dengan Putin, antara Allah mabait dengan Allah berkabir. Lama-lama dia mikir, sebelum aku tobat, aku mabuk, aku sakau, aku main gaple, aman-aman aja di luar. Ini begitu masuk masjid kelahi, kalau gini bagus aku nggak tobat. Nggak jadi dia tobat gara-gara orang kelahi dalam masjid. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, Al-Jamiyatul Wasliyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad, itu semua adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan untuk menjaga persatuan umat. Bahwa ada perbedaan-perbedaan sedikit dalam bidang fikih itu biasa. Perbedaannya bukan antara NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, tapi itu perbedaan cara mengambil dalil-dalil dan hadis-hadisnya. Makanya yang menyelesaikan ini adalah pondok pesantren. Alhamdulillah, di Malinau ada pondok pesantren Guru Tua. Saya sudah sampai ke Palu. Palu bukan Martel, Palu Sulawesi Tengah. Saya ziarah berkunjung ke Sayyidi Al-Habib Sagaf, cucu dari Guru Tua Sis Al-Jufri. Di sana saya bersilaturahim sowan. Beliau meninggal beberapa bulan yang lalu. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Untuk wilayah timur tengah Indonesia sampai ke Tidore Ternate, sampai ke Papua Barat, seolah-olah mereka sudah membagi-bagi kaplingan. Bagian di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Al-Jamiyatul Wasliyah. Aceh, Sumatera Barat, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti. Wilayah timur itu Al-Khairat. Alhamdulillah ada pondok pesantren Al-Khairat. Belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar akidah. Paling tidak 3 mesti dikuasai. Pertama akidah, kedua fikih, ketiga akhlak. Insya Allah dia berpegang dengan ahlus sunnah wal. Yang satu pakai usolli, fardol isya. Yang satu enggak pakai usolli. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah, karena niat letaknya di hati. Tapi kadang kan hati kita galau karena habis nonton sinetron. Pas mau sholat terbayang wajah artis, pas mau sholat terbayang drama Korea. Maka untuk menghilangkan galau dia usolli. Kau sholat apa? Usolli fardol isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Untuk menguatkan hatinya. Tapi bagi yang hatinya sudah kuat, Allahu Akbar. Ustaz Somad, saya kadang-kadang pakai usolli, kadang-kadang nggak pakai usolli. Habis zikir, habis baca Quran, habis hati saya tenang, Allahu Akbar, niat dalam Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang banyak orang ngomong ini segala macam, habis buka internet, hati saya kacau balau. Untuk menguatkan hati, menolak was-was, usolli fardal maghribi 3 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau antara yang pakai usolli dengan yang enggak usolli kelahi, yang ketawa yang enggak sholat. Yang pakai usolli ngejek yang enggak pakai usolli. Usolli fardal maghrib. Yang enggak pakai usolli ngejek yang pakai usolli. Enggak pakai usolli. Makanya solusinya adalah ngaji. Ngaji fikih 4 mazhab. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Nama kitabnya Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, fikih 4 mazhab. Di sana dikatakan
At-talaffuz bin niyah bid'ah, melafazkan niat bid'ah, artinya tidak ada di zaman Nabi. Tapi jangan baca titik, ada ujungnya. Yustahabbu, dianjurkan, lidaf'il waswasah, untuk menolak was-was. Karena ada orang yang was-was. Niat itu hanya ada dua, sebelum takbiratul ihram atau dalam takbiratul ihram. Tapi karena orang was-was, niatnya setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini sholat asar apa sholat maghrib ya? Maghrib aja lah. Batal sholatnya. Ini kalau dipahami dengan pengajian, saya yakin dan percaya di Malinau tidak lagi ada orang kelahi masalah perbedaan mazhab, karena semuanya sudah ngaji. Betul? Itu husnuzon saya aja. Buat pengajian di sana. Saya kalau ngaji dekat rumah nggak tablik akbar. Tablik akbar tuh kalau saya jauh-jauh membangkitkan semangat. Kalau dekat rumah saya ngajinya baca kitab. Nama kitabnya At-Targhib, At-Targhib, At-Targhib wa Targhib. Nama kitabnya Arba'in Nawawi. Nanti setiap hari Rabu ba'da subuh, Rabu pertama, Rabu kedua, Rabu ketiga di masjid musola yang dekat-dekat rumah saya, itu baca kitabnya kitab Riyadhus Shalihin. Ngaji nggak usah lama-lama, 30 menit aja. Habis 30 menit tanya jawab. Habis tanya jawab makan. Makannya lama. Karena makna dakwah itu adalah ad-da'watu ila ta'am. Itu asal kata dakwah. Buka kamus bahasa Arab. Da'a yad'u da'watan ad-da'watu ila ta'am. Yang namanya ngajak makan itu nggak boleh marah-marah. Mana ada orang ngajak makan marah? Makan, 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 makan. Jadi dakwah itu adalah lembut dengan penuh kelembutan, tapi di sana juga ada ketegasan. Jadi saya anjurkan masjid-masjid ngajinya 3. Ngaji akidah, wujud qidam baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Itu untuk menguatkan akidah. Nama kitabnya Aqidatul Awam. Kalau nggak paham Aqidatul Awam, buka syarahnya Jala'ul Afham. Pengajaran-pengajaran dari Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah, dikumpulkan oleh muridnya Kiai Ihya Ulumuddin dari Malang. Jadi kitab kecil, dibacakan itu di masjid. Ngaji pendek dari maghrib ke isya. Jangan ngaji setelah isya. Pengalaman saya kalau ngaji setelah isya, ustadznya datang, jamaahnya belum datang. Diumumkan kepada jamaah sekalian, ustadz luar nunggu setengah jam. Tapi kalau pengajiannya habis maghrib, maka jamaah insya Allah datang sholat 2 kali. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. Dari maghrib ke isya 45 menit, ngaji 30 menit, 15 menit tanya jawab. Habis isya siapa yang mau nanya silakan bertahan di masjid. Direkam, dibuatkan channelnya. Nama channelnya channel Masjid Agung Darul Jalal.com. Subscribe, like, share, and comment. Yang ngelola channel Masjid Darul Jalal siapa? Remaja masjid. Makanya masjidnya punya aktivis remaja. Jangan sampai di masjid itu isinya orang-orang tua yang sudah diintip-intip malaikat maut. Orang tua perlu ada untuk menjaga ketenangan. Seperti sahabat Nabi, ada yang tua, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada yang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan kaya, Khadijah. Ada perempuan yang semangat, Asma binti Abi Bakar. Jadi dibuat klasifikasinya. Jamaah itu setelah ngumpul, didata, ditulis klasifikasi jamaah. Kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, kelompok Utsman, kelompok Ali. Jamaah sekalian, tolong tulis, catat.
nomor handphone, kita mau buat grup WhatsApp dan pengelompokan. Silakan, ini kelompok Abu Bakar, ini kelompok Umar, ini kelompok Utsman, ini kelompok Ali. Yang tua-tua ke Abu Bakar, yang cerdas-cerdas ke Ali, yang berotot tegap bertenaga ke Umar, yang kaya-kaya ke Utsman. Tiba-tiba datang, saya satu pun enggak Pak Ustaz, mati aja. Enggak boleh. Karena setiap orang punya kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak muda mesti dikelola dengan baik. Anak muda ngajinya jangan satukan sama orang tua. Saya udah nanya ke anak-anak muda, kalian kenapa nggak pernah mau datang ke pengajian masjid? Kami sebetulnya mau datang Ustaz. Terus judul pengajiannya itu selalu nakut-nakutin. Masa kami anak-anak muda diajarkan judul pengajian kita malam ini adalah malam pertama di alam barzah. Kami maunya bagaimana kuliah sukses, bagaimana selamat dari narkoba. Makanya saya amat sangat senang kalau yang diundang itu adalah ustadz-ustadz anak muda. Nanti ke depan di Malinau, anak-anak muda semua dihadirkanlah ustadz khusus spesialis anak muda. Ustadz Salim Afillah, Ustadz Hanan At-Taki, Ustadz Muzammil Hasballah. Saya agak-agak iri juga dengan ustadz-ustadz anak muda ini. Kalau mereka yang datang, wah anak muda, anak gadis semua. Tapi kalau Ustadz Somad datang, nenek-nenek semua. Mohon maaf Ibu. Ustadz Somad itu semua kalangan, dari anak-anak kecil sampai orang-orang tua. Kalau yang datang orang tua, mereka adalah ibu-ibu saya, mereka adalah kakak-kakak saya, mereka adalah tante-tante, makcik-makcik saya. Kalau yang datang adalah anak-anak, mereka adalah anak-anak keponakan-keponakan saya. Kita bersama dalam masjid menebarkan kebaikan, dan kita akan mati semuanya. Yang kita tinggalkan nih, yang bangun masjid cantik dan indah, lampunya Masya Allah tabarakallah, dari tadi mata memandang tidak bosan. Di beberapa masjid banyak juga saya lihat masjid lampunya mantap tapi nggak hidup. Iya, di Malinau ini masjidnya Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita ikut membayar listriknya bersama-sama. Pondok pesantrennya tadi saya tanya berapa. Yang perempuan ada Pak Ustadz, alhamdulillah. Ada Al Khairat khusus perempuan, ada Khairat laki-laki, mantap. Ibtidaiyah negeri ada, Sanawiyah negeri ada, Aliyah negeri dalam proses Pak Ustadz. Kita doakan mudah-mudahan terwujud, amin. Bapak-bapak dari kantor Kementerian Agama bersusah payah berdarah-darah ngurus Ibtidaiyah negeri, MTSN negeri, Aliyah negeri. Otomatis biaya sekolah murah karena ada subsidi dari pemerintah Kementerian Agama. Maka kalau kita ninggal jabatan tidak lama, tapi ini menjadi amal jariah insyaallah, amin. Ini jamaah Malinau yang kaya-kaya, yang duitnya banyak. Dari mana Ustaz tahu jamaah Malinau ini kaya-kaya? Parkir mobilnya hampir 1 kilometer. Saya pikir tadi mau ngantri solar, ternyata jamaah. Maka tanahnya wakafkan. Datang ke kiai, ke ustadz, tuan guru, datang ke pondok pesantren Al Khairat. Saya kemarin terkesan dengan ceramah Ustadz Somad. Kata Ustadz Somad, kalau kita mati tanah kita tinggal. Ini tanah mau saya wakafkan untuk perluasan pondok pesantren. Buat cabangnya Al Khairat Malinau 1, Al Khairat Malinau 2, Al Khairat Malinau 3. Makin banyak pondok pesantren. Ini satu kabupaten 3, sangat sedikit. Saya ceramah di Madura. Saya tanya Ibu Bupati, Bu Bupati, di Madura ini satu kabupaten berapa pesantrennya? Cuma 600. Lebih banyak pesantrennya daripada muridnya. Pondok pesantren, 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 pesantren. Mudah-mudahan setelah Ustadz Somad pulang, banyak orang Malinau yang mewakafkan tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini pimpinan pondok pesantren Al Khairat Malinau? Betul. Saya mau mewakafkan tanah. Saya terkesan dengan ceramah Ustaz Somad. Alhamdulillah. Tanah siapa Bu? Enggak tahu tanah siapa. Gimana mau wakaf?
Yang diwakafkan itu tanah kita. Udah jelas tanah kita, baru kita wakafkan. Wakaf itu rukunnya 4. Ada orang yang berwakaf, ada orang yang nerima wakaf. Pesantren Al Khairat ada tanah wakaf. 1, 2, 3. Yang satu lagi ijab dan qabul. Saya wakafkan tanah ini 2 hektar untuk pesantren Al Khairat. Kata pesantren Al Khairat, saya terima. Disaksikan oleh Pak Kua, dicatat namanya akta ikrar wakaf. Kalau sudah dicatat oleh Pak Kua, tanah wakaf ini 3. La yurasu, tak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tak bisa dijual belikan. Wala yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Inilah tanah yang kita bawa sampai mati, insya Allah menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Amin. Duit dibelikan ke mobil, kita mati, mobilnya diambil ibu, dipakai suaminya yang baru bronis, brondong manis. Dia pakai mobil baru lewat di makam kita, tidak apa-apa. Duit dibelikan ke rumah, rumahnya megah, 4 kamar, lantainya marmer, ada tamannya, ada air terjunnya. Kita mati, kita tidak mungkin dikubur di dalam rumah, kita dibawa ke taman pemakaman umum. Rumah itu diisi oleh orang baru. Kita hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan santapan cacing tanah. Betul? Tapi saya nggak mau selesai tausiah ini bapak sama ibu kelahi. Ustadz provokator, Pak Wabub, jangan undang lagi Ustadz Somad itu. Kelahi saya sama istri saya gara-gara dia. Saya panggil istri saya, Dek, mana kopi abang? Buat aja sendiri. Ternyata selama ini kau memperhatikan simpananku, gelangku, rantaiku, cincinku. Rupanya mau kau hitung berapa modal untuk kawin lagi ya? Ibu punya cincin, silakan. Punya gelang, silakan. Punya rantai, silakan. Punya subang, silakan. Punya anting, silakan. Tapi kalau ibu mati, itu akan mereka ambil untuk persiapan. Betul Pak? Lihatlah jujurnya mereka, Bu. Tapi kalau dibelikan kedua 3 sak semen, batu bata, AC, karpet, bayar uang listrik, kipas angin, lampu, tanah wakaf, itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Saya tidak tahu siapa yang mewakafkan tanah ini. Saya tidak tahu siapa yang ikut gotong royong membangun Masjid Darul Jalal Malinau. Tapi selama kita tausiah sampai hari kiamat, pahalanya mengalir ke makam mereka, insya Allah. Amin. Walaupun kita tidak hadiahkan, walaupun kita tidak sebutkan namanya. Kenapa? Masuk dalam 3 hadis. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tetap mengalir. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Masukkan anak ke pondok pesantren, dia belajar akidah, belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, takut nyolong, takut berzina, takut LGBT, takut buat dosa dan maksiat. Mengalir pahalanya untuk kita. Kita tidak penghafal Quran, kita tidak habib, kita tidak ulama, tapi amal kita bisa sama dengan amal mereka. Dengan cara apa? Ikut bangun pondok pesantren. Sudah kusampaikan ya Allah ke masyarakat Malinau. Mudah-mudahan mereka mengamalkannya ya Allah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi antar kita intern ini bisa bersama. Yang pertama, kalau sama-sama bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahnya sama, nabinya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama, masjidnya sama. Yang beda itu hanya beberapa segelintir fikih, antara usolli enggak usolli, antara Allah ma'ba'in Allah akbar kabira, antara bismillah jahar dengan bismillah sir, antara sayyidina dengan enggak sayyidina, antara Allah malaka sumtu dengan zahaba zama'u, antara melihat anak bulan atau ru'yah atau dengan hisab. Itu hanya segelintir. Kita lebih banyak bersatu daripada berpisah. Kita lebih banyak satu pendapat daripada ikhtilaf. Itu bisa dipahami kalau ngaji. Pengajian. Majelis dibuka. Majelis Barzanji, Majelis Diaul Lami, Majelis Dibai, Majelis Burdah, baca salawat. Anak-anak muda pakai hadroh untuk menggantikan apa? Keyboard tunggal, lagu dangdut, penyanyinya pakai rok pendek. Sehingga nanti untuk membedakan antara umat yang bersyahadat, yang sudah hijrah, yang sudah taubat, jangan sampai ngaji masjid tabligh akbar tapi sosial tidak selesai. Ini masyarakat tidak selesai dengan tabligh akbar. Ustadz Abdul Somad mampu datang satu kabupaten sekali, itu pun tidak setiap tahun. Saya mengkhususkan waktu Kalimantan Utara sekali dalam setahun, tapi kabupatennya banyak sekali. Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Saya hanya bisa datang sekali. Jadi untuk ke Malinau ini mungkin bisa datangnya nanti tahun 2032 atau 2042. Waktu itu saya masih hidup, cuman bapak ibu nggak ada jaminan. Tapi anak-anak kita insya Allah tetap selamat dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan bangga dengan masjid yang besar megah, karena saudara kita di Andalusia masjidnya lebih besar, lebih megah, lebih cantik, lebih indah. Tulis di Google Andalusia, www.google.com. Kok nggak muncul Pak Ustadz? Paket habis. www.andalusia, enter. Nampaklah di situ. Oh, enggak muncul pula. Jaringan. Nah, nanti datang sekali lagi saya bawa jaring satu koper. Nampak masjid besar megah, tapi tidak lagi ada orang sholat. 700 tahun Islam berkuasa. Gara-gara apa? Gara-gara ilmu tidak diwariskan. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, ibu sudah bagus, neneknya sudah bagus, tapi anak-anak kita tidak ada jaminan Bapak Ibu. Internet tontonannya sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, khawarij, murji'ah, aliran sesat. Kita mesti pegang anak kita ini dengan kajian-kajian. Siap memasukkan anaknya ke pesantren, siap adakan pengajian-pengajian di Masjid Surau Langgar Musholla. Datang Bapak Ibu, paksakan. Saya anjurkan jangan cuman pengajian tabligh akbar ngomong nggak pakai buku, pakai kitab supaya terstruktur. Kalau yang hobi hadis arba'in, hatam arba'in, riyadus shalihin, hatam riyadus shalihin, al-azkar, hatam al-azkar, bulughul maram,
hatam Bulughul Maram, Jawahirul Bukhari, hatam Jawahirul Bukhari, Sahih Bukhari, hatam Sahih Bukhari. Rasanya susah hatam. 7.275 hadis. Dua kemungkinan, kitab itu hatam atau kita hatam duluan. Yang hobi fikih bahasa Indonesia, Sulaiman Rasyid, kecil, nanti udah paham bahasa Indonesia. Fathul Qarib, Syarah Matan Abi Suja' Matan Takrib, dibacakan satu halaman, gak bisa setengah halaman, gak bisa setengah baris. Bermanfaat buat umat. Dibahaskan begini menurut Hanafi, begini menurut Maliki, begini menurut Hambali. Kalau tidak nanti anak-anak kita nih habis ditelan zaman. Internet luar biasa, drama Korea, dangdut merajalela, koplo, judi, zina, LGBT. Kita semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Siapa yang bisa menjaga anak kita 24 jam? Yang bisa menjaga itu hanya pondok pesantren. Jam 4 bangun, tahajud sampai jam 5. Jam 5 sholat subuh. Habis sholat subuh wirid, baca zikir sampai terbit matahari. Habis itu sholat sunat isyraq. Anak-anak pulang ke asrama, siap-siap mandi, makan. Habis itu masuk kelas sampai zuhur. Sholat zuhur berjamaah, pulang. Sore belajar agama sampai asar. Habis asar olahraga, siap-siap maghrib. Dari maghrib ke isya ngulang hafalan Quran. Habis isya ngulang pelajaran. Jam 10 malam baru tidur. Kita nggak sanggup, Pak. Kita nggak sanggup, Bu. Yang sanggup itu hanya pondok pesantren. Serahkan anak ke pondok pesantren. Ini sekarang banyak orang Islam kalau anaknya bodoh, bin jahil, bin goblok, baru dimasukkan ke pondok pesantren. Dia sangka pondok pesantren itu laundry. Anaknya kotor, bau, kotor, jorok, dimasukkan ke pesantren. Setelah anaknya nggak berhasil lari, baru ngomong, ternyata pesantren sarangnya teroris. Anak belum masuk udah jadi teroris duluan. Pesantren adalah benteng terakhir umat Islam. Dulu ketika PKI bergejolak, yang paling banyak diserang adalah pondok pesantren, yang dibunuh adalah para kiai. Tidak ada tempat PKI untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Pancasila mengatakan Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan. Ini mesti kita ajarkan ke anak-anak kita sekalian. Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga ulama, siap jaga habaib. Takbir. Itu cara ngusir setan. Karena Ustaz Somad sudah ceramah 70 menit. Setan sudah mulai kerja. Sampai sekarang setan belum pensiun. Maka kalau ada yang ngantuk, takbir. Jadi kalau khutbah Jumat nanti khotib naik ke atas mimbar, ada orang ngantuk, takbir, Allahu Akbar. Kalau ada orang kerasukan setan, azan bukan cuman untuk nandakan waktu sholat. Hayyalas shalah. Ketika angin puting beliung, azan. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena di sana ada gangguan setan, orang ketakutan. Ketika api bergejolak, azan. Ketika akan perang, azan. Ketika akan masukkan jenazah, menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, azan. Kenapa? Karena saat datangnya lahir diazankan, maka saat berangkat mati pun diazankan. Dalilnya qiyas. Bagi yang setuju, yang nggak setuju nggak apa-apa. Jangan kelahi gara-gara itu kena jenazah mau dikuburkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara-perkara yang kita sepakati mari kita bekerja sama. Tapi pada perkara-perkara yang kita ikhtilaf mari berlapang dada menerima perbedaan. Betul? Setuju? Makanya saya kalau ceramah subuh di masjid, saya nggak tahu nih masjid Muhammadiyah apa masjid NU apa masjid Perti apa masjid Persis. Kalau diminta saya jadi imam, Ustaz Somad maju jadi imam. Kenapa? Karena saya tidak ingin melukai hati jamaah yang berbeda. Saya kalau di masjid dekat rumah saya maju ke depan. Karena saya tahu masjid dekat rumah saya bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim.
Setelah rakaat kedua kami pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Tapi kalau saya buat itu di Masjid Muhammadiyah yang jamaahnya terbiasa mengikut majelis tarjih pakai mazhab Hanafi, mazhab Ambali, Hanafi dengan Ambali enggak berkunut. Saya tidak ingin melukai hati jamaah. Lebih baik persatuan yang dijaga. Mazhab kita adalah ukhuwah. Tapi kalau di masjid dekat rumah saya biar kurus-kurus begini ketua masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita bermazhab Hambali? Mazhab Hambali enggak pakai kunut subuh. Imamnya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berkunut subuh. Datang orang bertanya kepada Imam Hambali Ahmad bin Ambal di Baghdad, Irak. Hai Imam Hambali, ya, saya ikut mazhab engkau enggak kunut subuh. Bagus. Bagaimana kalau imamnya imam mazhab Syafi'i? Kata Imam Hambali, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Cuman 5 amin. Sisanya dibaca sendiri sama-sama. Fa innaka taqdi wa la yaqdi 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Ditutup dengan sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau saya jadi imam biasanya zikir saya jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Karena tujuan saya mau mengajar anak-anak kecil mu'alaf yang baru masuk Islam, orang yang baru tobat yang nggak tahu bacaannya. Tapi di beberapa masjid zikirnya sir. Kenapa? Karena dia yakin makmumnya udah tahu. Nggak usah dipermasalahkan. Kita tahu kawan kita ini zikirnya sir. Masa kita panas-panasi dia? Subhanallah, subhanallah. Beda agama aja saling menghormati. Mengapa sama-sama satu agama kita tidak saling? Yang zikir jahar setelah sholat itu mazhab apa? Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, sementara makmumnya tahu zikirnya jahar. Kalau makmumnya udah tahu zikirnya sir. Kenapa Ustaz Somad kalau jadi imam jahar terus? Karena saya yakin makmumnya nggak tahu-tahu. Masih ada yang mu'alaf baru masuk Islam, masih ada anak kecil, dia pulang ke rumah, emaknya nanya, tadi Ustaz Somad jadi imam. Iya, zikirnya gimana, bacaannya apa? Anak kecil nggak tahu, bapaknya udah tahu. Sama juga sebelum sholat, itu makmum kan disuruh lurus. Apa kata imam? Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Semua jamaah udah tahu kan? Kenapa diulang terus? Supaya mengulang kaji, supaya ingat. Belum pernah imam langsung ngomong bilang, makmum, saya nggak usah ngurus, kalian nggak perlu saya suruh lurus, kalian udah tahu semua kan? Ini kita saling menghormati. Kalau tidak nanti kita cakar-cakaran. Begitu juga dengan pemilihan kades, pemilihan RT, pemilihan anggota DPRD, DPR RI, DPD, kelahi gara-gara baleho. Nanti setelah pemilihan mereka akrab, kita tetap bermusuhan. Politik ini musiman. Tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi. Semuanya kepentingan. Tapi kalau dipakai untuk menolong agama Allah, maka dia akan menjadi amal jariah. Betul?